Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 107. Saudara panjang umur. Aoyi segera melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan Li Changshu sama sekali. Dia melihat patung batu di depannya, dan hatinya semakin terkejut. Mungkinkah saudara Changshu sudah mulai menempuh jalan menjadi dewa dengan dupa dan dupa sebelum dia menjadi peri, dan suara dewa ditransmisikan kepadanya? Tetapi seolah-olah dia telah melihat melalui pikiran Aoyi, suara Li Changshu dipenuhi dengan tawa kecil. Kakak Yi, jangan katakan apapun untuk saat ini. Sebab dan akibat dari masalah ini berliku-liku, dan akan sulit untuk jelaskan dengan jelas. Di sini, para dewa yang muncul di langit tidak lebih dari tipuan. Terakhir kali Anda dan saya berbicara, saya mengetahui bahwa saudara Yi sangat khawatir dengan kesulitan klan naga saat ini, dan saya telah memikirkan beberapa tindakan balasan untuk saudara Yi baru-baru ini. Jika saudara Yi dapat mempercayai saya, tolong biarkan prajurit naga banjir abadi Istana Naga Laut Selatan ini mundur ke Laut Cina Selatan untuk sementara waktu, dan saudara Yi akan menunggu di sini sebentar. Saya akan bertemu dengan saudara Yi lagi setelah saya telah mewujudkan dan melakukan perayaan ini, oke? Ekspresi Aoyi sedikit berubah, mengangguk dengan tenang. Saat dia hendak meninggalkan Yukong, dia mendengar Li Changshu berkata, ada yang harus saya lakukan, tolong bantu saudara Yi. Ini dan itu, dan ini dan itu. Li Changshu mengucapkan beberapa kata, dan Aoyi mengangguk dengan cepat. Aoyi memberikan minuman ringan, tapi ada nyanyian naga di udara. Tiba-tiba, sinar matahari ada di mana-mana, dan awan serta kabut berkerumun. Aoyi mengungkapkan tubuh naganya yang panjangnya 100 kaki, menepuk kepala naga di patung Dewa Laut, sosok rampingnya bergoyang sedikit, dan terbang ke udara. Pemandangannya benar-benar spektakuler. Sekelompok orang kuat di Xiongzai di bawah, serta jemaah di sini, semuanya menatap lurus. Naga hijau itu melayang di langit selama 2 minggu, lalu perlahan terbang kembali di depan tentara naga abadi, berubah menjadi pemuda yang elegan. Kakak kedua, Aomo menggulung lengan bajunya dan langsung menyapanya. Kakak kedua, aku sudah mengirim orang kembali untuk mengirim pasukan. Hari ini, kita akan menghancurkan Sekte Dewa Laut Selatan. Biarkan dia menghancurkan semua kuil Dewa Laut Selatan di sini. Kepada saya, Anda harus memimpin pasukan Anda kembali ke permukaan laut. Jangan sakiti manusia dan tingkatkan karma Anda. Petik 2. Aomo sedikit mengernyit. Kakak kedua, ayo. Orang ini mencondongkan tubuh lebih dekat ke Aoyi, menurunkan kepalanya dan bergumam, bukankah terlalu memalukan bagi kita untuk melakukan ini? Wajah lebih penting, atau hidup? Aoyi berkata dengan acuh tak acuh, teman-teman, kami tidak menyinggung jika kami bisa. Tidak mengacu pada makhluk hidup. Orang, bukan makhluk. Apakah itu agama manusia? Aomo tampak bingung, dan menatap patung Dewa Laut. Kakak kedua, ini dia. Jangan banyak bicara, pergi dulu, aku akan menangani masalah ini dengan benar. Aoyi mengangkat tangannya dan menepuk lengan Aomo. Jika nanti ada kesempatan, saya akan memperkenalkan Anda kepada orang yang luar biasa. Aomo segera mengerti, dan tersenyum. Mengerti, saudara kedua, Anda sibuk di sini. Peri Hanzi, saya akan menjelaskan bahwa Anda di sini ada bisnis. Aku akan membawa orang yang luar biasa nanti. Tidak, aku akan membawa 2. Setelah mengatakan itu, Aomo mengedipkan mata, lalu tertawa, melambaikan lengan bajunya, dan berkata dengan kekuatan penuh untuk menarik pasukannya. Semua prajurit naga abadi memimpin. Yang terluka, dan awan hitam ini juga segera terbang menuju Laut Cina Selatan. Aoyi terbang ke hutan gunung tidak jauh dari sana, tidak terlalu memperhatikan pemujaan dan tatapan manusia itu. Meskipun Aoyi dapat merasakan ada yang tidak beres dalam percakapan antara dirinya dan Aomo, dia tidak peduli dengan masalah sepele ini saat ini. Aoyi sangat tertarik dengan 2 kalimat yang disebutkan oleh Li Changshu. Dilema klan naga saat ini. Aku juga tidak mengatur Sekte Dewa Laut ini. Kalimat sebelumnya membuat Aoyi tidak mungkin meninggalkan tempat ini. Dia ingin bertanya pada Li Changshu tentang ini dan melihat apakah Li Changshu bisa memberinya sedikit inspirasi. Kalimat terakhir membuat pikiran Aoyi terbang liar. Sekte Dewa Laut tidak didirikan oleh saudara Changshu, siapa lagi?
Aoyi tahu sejak awal bahwa Sekte Tao, Barat, Sekte Besar, Sekte Abadi Agung, dan Master dari semua lapisan masyarakat telah merencanakan dupa umat manusia di Nanfambuzu untuk waktu yang lama. Dalam perjalanan ke sini, Aoyi juga mendengar dari Gui Xianren bahwa Sekte Dewa Nanhai telah berkembang menjadi skala kecil hanya dalam beberapa tahun, yang sangat jarang. Di balik ini, mungkinkah rencana seseorang yang mengajar Master? Tanda tanya, tetapi mengapa saudara panjang umur harus maju? Di dalam hutan, Aoyi tiba-tiba berpikir keras, dan momong-momong menyaksikan manifestasi Dewa Laut di sana. Saat ini, Aoyi tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam cincin yang dilemparkan oleh Li Changshu. Jika Anda ingin membodohi seseorang, tidak tepat untuk mengatakan bodoh. Lagi pula, Li Changshu juga seorang murid Tao yang serius. Pernyataan yang akurat seharusnya, jika Anda ingin merayu seseorang, apa yang harus Anda lakukan pertama kali? Kurung siku tutup. Langkah pertama adalah membuat orang tersebut tertarik dengan apa yang Anda katakan, dan menjaga orang lain adalah awal dari segalanya. Langkah kedua, yang baru saja dilakukan Li Changshu, adalah memberi Aoyi beberapa petunjuk, dan kemudian memberi Aoyi cukup ruang untuk berimajinasi agar Aoyi membuat pikirannya sendiri. Nanti, Li Changshu akan memilih langkah selanjutnya sesuai dengan reaksi Aoyi. Menurut tulisan Li Changshu, itu adalah salah satu buku pelajaran dari Linge Junior Sister, yang bisa disebut Wenzi Jing Kecil Kiong Feng, direkam dalam Tao Lulun, dari kata 3 harta karun. Langkah ketiga berikutnya adalah bermain keras untuk ditangkap, maju dengan mundur, atau memanfaatkan situasi sebaik mungkin. Singkatnya, Aoyi memilih untuk tinggal di sini, itu sudah kaki di lumpur. Li Changshu menghitung bahwa kemungkinannya untuk selamat dari malapetaka ini meningkat 2 atau 3 poin. Pegang Aoyi, langkah selanjutnya adalah merapikan desa beruang ini. Patung itu memancarkan semburan cahaya abadi dari langit, dan kemudian perlahan-lahan mendarat baik orang kuat di Xiongzai maupun jemaat di bawah sedang membungkuk. Hantu terbang keluar dari patung, wajahnya buram, dan sosoknya tampak dipadatkan oleh cahaya. Ini sebenarnya adalah kartu truf kecil Li Changshu, yang menggunakan metode pergantian bulu terbang saat melarikan diri, dan dapat membuat 3 tubuh palsu yang persis sama dengan dirinya dalam sekejap. Tubuh palsu itu dipadatkan oleh kekuatan abadi, yang bisa dipadatkan langsung di patung batu. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa metode melarikan diri ini digunakan oleh Li Changshu di sini hari ini. Tapi tidak apa-apa, Li Changshu memiliki beberapa metode melarikan diri yang lengkap. Ini juga sama pentingnya, tubuh palsu itu membuka mulutnya perlahan, dan suara menyebar ke seluruh pegunungan. Dan ladang, puluhan ribu manusia diam, berlutut di tanah, mendengarkan dengan tenang. Kursi ini memanifestasikan spiritualitas sejati dan manusia untuk kalian semua. Ini, rajin, hemat, ramah, dan peduli pada tua dan muda, dan tidak takut kesulitan untuk mendapatkan keberuntungan. Hari ini, kursi ini mengajar ajaran Sekte Dewa Laut. Anda harus selalu mengingatnya, menjadi orang baik, dan menyesuaikan diri dengan langit dan bumi. Saat ini, Li Changshu memilah ajaran Sekte Dewa Laut yang telah dia dengar dalam beberapa hari terakhir, dan mengatakannya secara singkat dalam kalimat 3 karakter, dicampur dengan beberapa kitab sucinya sendiri. Kertas Tao disembunyikan di bawah patung itu membacakan kitab suci. Pada saat itu, manusia peri kertas lainnya telah kembali ke sini. Li Changshu diam-diam mengamati reaksi orang-orang di Xiongzai, dan menemukan bahwa sebagian besar orang kuat di Xiongzai berlutut di tanah dengan kagum, duduk. Berlutut, wajahnya kosong. Mengapa? Apakah Poseidon benar-benar ada? Orang-orang ini tiba-tiba mendengar dengusan dingin, dan mereka mendengar suara kertas Taois Li Changshu lainnya di dalam hati mereka. Li Changshu berkata, dulu ketika saya sedang berpatroli di laut, saya dijemput oleh Anda dari dasar laut, dan saya melihat wajah asli saya. Karena Anda tahu bahwa saya adalah Dewa Laut, Anda juga membangun sebuah kuil untukku di Laut Cina Selatan. Mengapa, tuanku datang untuk muncul, mengapa kamu berlutut bukannya membungkuk? Kepala desa tua itu mengerutkan kening, dan hendak memberi isyarat kepada beberapa orang, bersujud untuk saat ini. Beberapa utusan besar di samping tiba-tiba terbalik, dengan mata putih, tubuhnya perlahan berbaring, berserakan di tanah. Kepala desa tua itu terkejut. Suara Li Changshu menembus telinga kepala desa tua, saya akan dihukum karena mengambil jiwa mereka selama beberapa hari, dan mereka akan bangun dalam beberapa hari.
Anda dapat bertanya kepada mereka apakah mereka mengingat sesuatu. Petik 2. Dalam sebenarnya, itu adalah Xiansan yang lembut, Li Changshu menambahkan sedikit berat. Kepala desa tua menggigil beberapa kali, jakunnya bergetar, dan transmisi suara Li Changshu terus memasuki telinganya, seperti suara ajaib. Saya benar-benar berpikir bahwa Anda memiliki darah klan Wu di tubuh Anda, jadi apa bisa saya lakukan? Bukan Anda, hanya saja saya memiliki hubungan lama dengan leluhur Anda, dan saya selalu mengabaikan masalah Anda mengumpulkan uang atas nama saya. Apakah leluhur Anda memberikan peringatan, dengan tegas memerintahkan Anda untuk tidak keluar terlalu banyak, hanya tinggal di sudut itu? Apakah ada juga peringatan yang diturunkan, memberitahu Anda untuk tidak menikahi lebih banyak wanita dari luar desa, dan wanita dapat merekrut suami tetapi tidak menikah di luar? Apakah ada peringatan khusus untuk setiap generasi tuan desa, memberitahumu untuk bersikap baik dan tidak menimbulkan masalah? Apa yang telah kamu lakukan selama ini? Kepala desa tua bermandikan keringat dingin, tubuhnya semakin gemetar, dan pupil matanya sedikit melebar. Poseidon benar-benar setiap, apakah, tampaknya seperti beban berat, membebani punggung kepala desa tua, membuatnya terus terdorong ke bawah, terus ke bawah. Suara itu muncul kembali di dalam hatinya lagi. Kamu Xiongxai, apakah kamu masih ingin menyimpannya? Jika kamu tidak mau, aku akan menghapusmu, agar tidak mendiskreditkan leluhurmu. Petik 2. Kepala desa berteriak dengan cepat, dia mengangkat kepalanya untuk melihat patung itu. Tetapi kebetulan melihat hantu di patung itu sedang mengajarkan kitab suci. Yang terakhir juga, kebetulan menurunkan matanya dan melihat ke bawah. Pada saat ini, idola itu tampak hidup, dan matanya penuh dengan kedinginan. Bagaimanapun, kepala desa tua itu hanyalah manusia fana, dan pada saat ini pertahanan di hatinya benar-benar runtuh. Dia bersujud di tanah, bersujud dan menangis. Dewa Laut, kau hukum aku, hukum saja. Aku serakah akan uang, aku serakah akan uang. Tanda seru, aku datang dengan ide itu, dan semua orang di desa kita mendengarkanku. Petik 2. Kalau begitu, maka jiwamu juga harus datang dan dihukum untuk beberapa hari. Li Changshu mendengus lagi, dan gumpalan obat menembus lelaki tua itu. Ujung hidung kepala desa, lelaki tua itu jatuh ke tanah dalam sekejap. Tepatnya, sosok Dewa Laut, yang baru saja selesai mengajarkan doktrin perlahan menghilang di atas patung. Sinar suara menembus ke dalam hati seluruh Xiongxai. Lanjutkan perayaan, pertahankan ketertiban tempat ini, dan jangan biarkan siapapun terluka. Imam besar sudah lama rakus akan uang, tapi untungnya, dia tidak membuat kesalahan besar. Hari ini, saya akan hukum dia sedikit dan ambil kembali jiwanya untuk dihukum. Dia akan bangun dalam beberapa hari. Karena Anda menghormati Dewa Laut, Anda juga akan disebut keberuntungan bagi semua makhluk hidup dan tercerahkan pada prinsip-prinsip ketidaktahuan di masa depan. Jangan melakukan hal-hal kotor, memikul tanggung jawab utusan Tuhan, dan melindungi semua jemaah. Petik 2. Suara itu berangsur-angsur turun, dan cahaya pada patung menghilang pada saat yang sama. Sekelompok orang kuat di Xiongxai gemetar. Benar saja, kepala desa terlalu rakus akan uang, dan dihukum oleh Dewa Laut. Melihat ini, banyak jemaah bersorak dan meneriakkan nama Dewa Laut, berdoa memohon berkah. Li Changshu menghitung jarinya, dan pahala dupanya mengalir deras. Aoyi duduk bersila di ruang terbuka di hutan, berpikir dengan tenang. Saudara, memiliki sedikit lebih banyak kekaguman. Tidak jauh dari sana, puluhan ribu orang terus merayakannya, dan Aoyi menyaksikan awan pahala dan kebajikan muncul di sana, dengan sedikit rasa iri di hatinya, mata. Sekali waktu, klan naga seperti ini, saudara, sebuah suara datang dari samping, dan Aoyi buru-buru bangkit untuk melihat, tetapi melihat seorang pendeta Tao Parubaya berjalan ke arahnya. Pendeta Tao itu tersenyum, dan membaca puisi yang telah dibacanya ketika keduanya bertemu terakhir kali. Aoyi juga melihat bahwa dia menggunakan teknik yang menyilaukan, dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Aoyi dengan hati-hati merasakan bahwa Taois ini masih berada di tingkat ke-8 dari alam pengembalian kekosongan, dan identitasnya dikonfirmasi. Li Changshu. Li Changshu memberi hormat dan berkata, "Kakak Yi membuatku tertawa." Petik 2. Kakak Changshu berbicara dengan serius. Aoyi mengepalkan tinjunya memberi hormat, dan berjalan bersama Li Changshu. Saat ini,
Li Changshu telah mengamati reaksi Aoyi, dan telah sampai pada beberapa kesimpulan, mengetahui langkah ketiga mana yang harus dia pilih selanjutnya. Li Changshu memandang Aoyi, mengatur penghalang kedap suara sederhana di sekitar mereka berdua, dan berkata dengan serius, "Kakak Yi, bagaimana pendapatmu tentang Sekte Dewa Laut Selatan ini?" Aoyi mengangguk perlahan, dan berkata, "Doktrin mengajarkan orang untuk melakukan perbuatan baik. Ini bukan sekte yang hanya menjarah dupa, itu sangat penting." Li Changshu tersenyum, seolah dia mengharapkan jawabannya. Aoyi tidak bisa membantu merendahkan suaranya, dan bertanya dengan suara rendah, "Kakak Changshu, bisakah kamu mencari tahu? Sekte Dewa Laut ini, ada apa?" Li Changshu segera menggelengkan kepalanya, menunjuk ke atas, lalu menunjuk ke mulutnya, lalu dia menunjuk ke tanah. Aoyi sepertinya mengerti tapi setengah mengerti. Dalam keadaan kesurupan, tiba-tiba mengerti sesuatu. Benar saja, seperti yang saya duga, saudara Changshu baru saja didorong ke depan panggung, dan itu adalah seorang master pendidikan manusia yang mengumpulkan pahala dupa. Li Changshu tersenyum lagi, dan menghela nafas. Utusan itu baru saja menyebabkan sedikit kerusakan pada prajurit abadi Istana Naga, dan aku benar-benar minta maaf dari lubuk hatiku. Yi tertegun, dan kemudian memikirkan sesuatu. Bukan hanya master pendidikan manusia, tapi juga perhitungan klan Wu di belakangnya. Petik 1. Dewa Laut, kami tidak mengatakan apa-apa. Aoyi segera tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ini hanya masalah sepele, aku akan memberitahu mereka nanti." Ao menatap Li Changshu di sampingnya, merasakan luapan emosi di hatinya. "Saudara Changshu baru saja bertanya kepada saya, seberapa banyak yang saudara Changshu ketahui tentang kesulitan klan naga?" Li Changshu menghela nafas. Tidak ada kekhawatiran langsung di luar, tetapi ada bencana kuno, mabuk, mimpi dan kematian, dan laut mata sulit untuk dipegang. "Kakak Yi, saya mungkin mengenal Anda semua apa yang telah dilakukan, tetapi sulit untuk membalikkan ini hanya dengan Anda." Li Changshu berhenti, diam-diam menatap mata Aoyi. Baru saja, dia menggunakan serangkaian trik, seperti sengaja dibiarkan kosong menyinggung sesuatu. Membiarkan Anda berfantasi, melangkah ke rutinitas. Tapi kebodohan tertinggi adalah tidak berbicara, tetapi biarkan pihak lain mengambil inisiatif untuk membuat permintaan yang mereka inginkan. Dengan cara ini, sebab dan akibat dapat diteruskan. Mungkin pada akhirnya, Aoyi akan berterima kasih padanya dan berkata, "Kakak Xie Changshu atas saranmu." Bab 108, Saudara Xie Changshu, ingatkan aku. Di tepi hutan pegunungan, Aoyi, dengan tanduk di kepalanya dan sosok muda, membungkuk dalam-dalam kepada Li Changshu. Baru saja, dia melanggar prinsipnya sebagai seekor naga, dan membuat permintaan yang berlebihan kepada saudara Changshu. Meskipun ini adalah masalah, kombinasi menguntungkan keduanya, memang benar bahwa dia memiliki keinginan yang tidak masuk akal untuk mempersulit saudara Changshu. Saudara Changshu menderita karena kurangnya ajaran manusia dan Taoisme, dan mengejar reputasi sebagai pendiam dan tidak aktif. Urusan Sekte Dewa Laut Selatan hanya dapat dilakukan secara rahasia, dan harus dijaga kerahasiaannya. Meskipun Brother Changshu tidak mengatakannya secara langsung, tapi dia, Aoyi, bukanlah naga bodoh, bagaimana mungkin dia tidak menebak hal yang begitu jelas. Sekarang Sekte Dewa Laut di Laut Cina Selatan sudah mulai mendapatkan momentum, ada penyihir sebagai utusan, ada ajaran yang mempromosikan pencerahan dan makna yang mendalam, dan ada juga beberapa master sebagai pendukung. Aoyi melihat pahala dupa yang melimpah dengan matanya sendiri, dan dia sama sekali tidak bisa memalsukannya. Apa yang paling kurang dari klan naga sekarang? Kemampuan. Di zaman kuno yang jauh, suku naga dan Phoenix menyebabkan karma tak terbatas karena mereka menghancurkan banjir suku Phoenix. Langsung layu dan menekan gunung berapi mayat hidup. Di zaman kuno, klan naga diam-diam menjalin hubungan baik dengan ras manusia yang belum berkembang, dan menjadi totem beberapa suku. Dari sini, mereka diam-diam mengumpulkan beberapa pahala, yang membuat situasi klan naga sangat lega. Oleh karena itu, betapa pentingnya pahala dan betapa buruknya karma, pemahaman klan naga sangat mendalam. Beberapa saat yang lalu, meskipun sulit untuk berbicara, Aoyi masih mengucapkan kalimat itu, "Saudara Changshu, bisakah saya datang ke Sekte Dewa Laut Selatan untuk membantu, menjadi pelindung Dharma, dan mendapatkan beberapa pahala dan kebajikan?" Sebenarnya, Aoyi hanya ingin menggunakan dirinya sendiri untuk memberikan manfaat bagi klan naga. Yang mengejutkan Aoyi,
Li Changshu dengan cepat setuju. Tetapi dapat dilihat bahwa Li Changshu setuju dengan sedikit keengganan. Aoyi juga mengerti di dalam hatinya, lagi pula, Li Changshu bukanlah kepala sekolah yang sebenarnya, tetapi seorang agen yang didorong keluar. Li Changshu harus dengan enggan menyetujui dirinya sendiri karena dia menghargai persahabatan antara keduanya. Biarkan saya datang ke kota Anshui dalam setengah bulan. Dengar, kebetulan dalam setengah bulan terakhir, saya kembali ke Istana Naga Laut Cina Timur untuk menemukan ayah saya dan melakukan pertukaran yang baik dengan ayah saya. Terserah naga untuk merencanakan, tetapi terserah langit untuk mewujudkannya. Hati Aoyi penuh energi sekarang, dia mengucapkan terima kasih, dan membungkuk pada Li Changshu lagi dan lagi. Li Changshu membalas hormat berulang kali, merenungkan beberapa kali lagi, dan mengungkapkan beberapa kekhawatirannya dengan bijaksana. Segera, Aoyi membuat sumpah besar secara pribadi, melafalkan mantra, dan bersumpah tidak akan pernah memberitahu pihak ketiga tentang koneksi Li Changshu dengan Sekte Dewa Laut di Laut Cina Selatan Roh Tahu. Dengan cara ini, Li Changshu merasa sedikit lega, dan Aoyi merasakan ledakan emosi di hatinya. Teman ini, dia, Aoyi, telah membuat kesepakatan. Li Changshu menggelengkan kepalanya dengan ringan saat dia melihat naga kecil itu pergi dengan cepat di atas awan. Di masa depan, bersikap baiklah pada hierarki kedua ini. Karena Anda telah bergabung dengan Sekte Dewa Laut Selatan kami, bagaimana Anda bisa menjadi pelindung Dharma? Li Changshu sudah hampir membuat pengaturan, dan langsung menetapkan Aoyi sebagai pemimpin kedua Sekte Dewa Nanhai, dan juga penjaga Sekte Qinglong. Setelah memperbaiki urusan agama dan merapikan utusan itu, dia akan menambahkan patung Master Sekte kedua di sebelah masing-masing patungnya sendiri, dan langsung membagi 20% dari jasa dupa dari Sekte Dewa Nanhai ke klan naga. Jika Tiandao tidak mengenalinya sebagai Dewa Laut di Laut Cina Selatan, dia tidak akan dapat mengubah pemimpin kecuali dia menghancurkan agama tersebut. Li Changshu ingin meniru orang bijak ras manusia di zaman kuno, dan menyerahkan posisi pemimpin Sekte Dewa Laut Selatan kepada beberapa ahli yang diajar oleh keluarganya sendiri. Manfaat dupa ini masih tidak murah untuk klan naga. Setelah casting Earth Dawn, Li Changshu terus sibuk. Langkah paling kritis telah diambil, dan langkah selanjutnya adalah melihat reaksi klan naga. Apa kejadian ini? Dia awalnya Dewa Laut yang datang untuk menghancurkan Sekte Dewa Laut, tetapi rencananya terputus satu demi satu, dan dia sendiri dalam bahaya terungkap karena keterlibatan berbagai kekuatan. Li Changshu tidak memikirkannya itu, begitu identitasnya. Sebagai Dewa Laut Cina Selatan terungkap, reaksi seperti apa yang akan dimiliki Duxianmen dan gereja manusia? Bisakah saya memegang paha guru-guru manusia dengan erat, untuk menolak perhitungan dari Master Guru Barat? Tapi dia terus menyimpulkan, dan hasil akhirnya adalah jalan buntu. Belum lagi keagungan seorang suci, seperti buku 7 panah di kepala kuku, metode membuka altar bisa mengutuk Daluo Jinxian sampai mati. Pada saat kritis, Li Changshu langsung membalikkan pemikirannya, berusaha bertahan dari situasi putus asa, dan mengubah faktor-faktor yang semula berbahaya baginya menjadi kondisi yang bermanfaat baginya. Mengambil inisiatif untuk menerima Dewa Laut Cina Selatan, menggunakan identitasnya sebagai murid Sekte Manusia dan pemahamannya tentang Aoyi, dia menarik klan naga ke dalam air, kemudian menggunakan klan naga sebagai perisai untuk bertahan. Tekanan dari Sekte Barat di masa depan dan menarik perhatian semua pihak. Dan Li Changshu melanjutkan, akan memperbaiki urusan internal Sekte Dewa Laut, memperbaiki detail doktrin, memperbaiki struktur manajemen para dewa, dan memperkuat pengawasan diri di dalam gereja. Pada saat yang sama, biarkan klan naga menjadi alat terbaik untuk memanifestasikan Roh Kudus, dan biarkan klan naga maju untuk melindungi jemaat dan mencegah pertumpahan darah di antara perjuangan jemaat. Dengan cara ini, tujuan mendasar dari perjalanan saya ke Laut Cina Selatan diselesaikan, untuk menghindari menyebabkan karma. Hadiah yang dia berikan kepada klan naga adalah 20% dari pahala dupa yang diambil Aoyi. Li Changshu tidak bingung apapun yang terjadi. Apa yang paling tidak dimiliki klan naga sekarang adalah prestasi dan keberuntungan. Li Changshu berharap Aoyi akan kembali tepat waktu setelah kembali ke Istana Naga Laut Timur kali ini, meskipun akan ada beberapa liku-liku. Dan kemungkinan besar Aoyi akan membawa Master Naga ke stasiun di tepi Laut Cina Selatan. Saya hanya perlu melakukan 3 hal lagi untuk kembali dan membiarkan Sekte Dewa Laut Selatan beroperasi sendiri. Menggunakan obat-obatan untuk membersihkan utusan yang mematuhi Xiongzai.
menemukan cara untuk menutupi wajah banyak dewa saya, membatasi perkembangan sekte Dewa Laut Selatan, biarkan mereka hanya berkhotbah dalam jarak tertentu di sepanjang pantai, dan tidak menyentuh kepentingan sekte Tao. Ini adalah peristiwa besar pertama yang Li Changshu ambil inisiatif untuk rencanakan. Sebenarnya bukan inisiatif, tapi dia dipaksa ke tepi tebing oleh orang-orang ini, dan dia hanya bisa mengambil risiko serangan balik jika dia menjadi kejam. Bersiaplah untuk yang terburuk, perbaiki detail paling banyak. Taois kertas Li Changshu bergegas langsung ke Xiongzai, menggunakan satu-satunya hal yang dapat dia lakukan melalui patung saat ini, untuk bermimpi. Dikombinasikan dengan obat-obatan, mereka terus menunjukkan kesucian mereka di Xiongzai, dan mengubah Tai Han Han ini, yang mungkin adalah kerabat dekat, menjadi penganut Dewa Laut. Apakah ada master dari klan penyihir yang akan mengejarnya? Bagaimana cara mengejarnya? Utusan kultus Dewa Laut meningkatkan kehidupan para penyihir ini dan juga menguntungkan mereka. Terlebih lagi, sekte Dewa Laut awalnya didirikan oleh para penyihir ini, dan Li Changshu awalnya adalah korban. Setengah bulan berlalu dengan tergesa-gesa. Li Changshu menghabiskan banyak waktu di Laut Cina Selatan, dan bahkan secara diam-diam mengirim sekelompok pendeta kertas karena mereka menghabiskan terlalu banyak kekuatan abadi. Dia bekerja keras dan merencanakan situasi keseluruhan, berusaha menghilangkan segala kelalaian. Kerja keras terbayar. Dalam setengah bulan, sebagian besar dari 1.700 patung telah menutupi wajah mereka, dan patung-patung baru itu dengan sengaja mengaburkan wajah mereka. Pada awal agama ketuhanan, wajah yang jernih sangat dibutuhkan, sehingga tujuan dari pahala dupa dapat ditentukan. Tetapi pada titik ini dalam perkembangan sekte Dewa Laut Selatan, tidak perlu lagi mengungkapkan wajah aslinya. Aoyi juga tidak mengecewakan Li Changshu. Pada awalnya, Aoyi membawa kembali 300 prajurit naga langit, serta beberapa master dari alam abadi surgawi. Tapi Li Changshu diam-diam memerintahkan utusan Dewa Xiongzai untuk mengumpulkan jemaat, sekali lagi mewujudkan kesuciannya, dan mengumumkan Aoyi sebagai ketua sekte kedua dan penjaga Qinglong. Aoyi juga sedikit bingung. Setelah itu, Li Changshu dan Aoyi berbicara tentang alasan yang telah mereka persiapkan. Laut Cina Selatan itu terpencil, Li Changshu tidak dapat mengurusnya pada hari kerja, dan klan naga mungkin harus lebih khawatir, jadi masuk akal untuk beri Aoyi lebih banyak pahala. Aoyi tidak bisa menolak, jadi dia menggunakan jimat pembawa pesan untuk memanggil lagi. Klan naga juga memiliki keraguan tentang masalah ini, tetapi tuan mereka bergiliran bergerak, dan menghitung pengikut pemimpin sekte Dewa Laut Selatan, dan mereka semua keluar, tidak ada orang seperti itu yang ditemukan. Namun, Aoyi bersumpah bahwa dia berkomunikasi langsung dengan pemimpin sekte Dewa Laut Selatan. Ngomong-ngomong, ini pasti seorang ahli yang mengkonfirmasi detail agama manusia dari sekte Dewa Laut di Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, Istana Naga Laut Tiongkok Timur mengirim 6 tuan dan 1.000 tentara naga abadi untuk ditempatkan di tepi Laut Tiongkok Selatan, dan pasukan Istana Naga Laut Tiongkok Selatan juga dapat dikirim kapan saja. Karena Aoyi ingin kembali ke Pulau Jinao untuk berlatih, dia tidak bisa tinggal di dunia sekuler terlalu lama. Dengan izin Li Changshu, Aoyi mengatur beberapa master naga untuk menjadi penjaga naga sebenarnya dari sekte Dewa Laut di Laut Cina Selatan, dan dia juga bisa mendapatkan sedikit pahala dupa. Beberapa pelindung ini akan berpatroli pada hari kerja untuk melindungi anggota kultus Dewa Laut di wilayah pesisir. Aoyi, di sisi lain, penuh semangat, dan terus merencanakan langkah selanjutnya dari evangelisasi si Gatchul, berjuang untuk berkembang dan tumbuh dalam 30 tahun, dan menyebar ke seluruh tepi Laut Cina Selatan dalam 300 tahun. Mengenai Xiongzai, Li Changshu dan Aoyi juga berdiskusi secara detail, dan menyuruh Aoyi untuk tidak terlalu terlibat dengan Xiongzai. Saat ini, Aoyi tidak bisa menuruti kata-kata Li Changshu, tapi dia sangat berterima kasih dan percaya. Dia juga tidak lagi disebut Brother Longevity, tapi mengganti namanya menjadi Brother Leader. Tanpa dia tampak dekat. Li Changshu berhak untuk mengeluh tentang hal ini kapan saja, dan senang bahwa dia hanyalah kakak laki-laki dari pemimpin, bukan saudara Yudi. Meskipun dia bisa melarikan diri dari sini, bagaimana Li Changshu bisa benar-benar merasa nyaman? Li Changshu terus melemparkan secara rahasia. 3 bulan kemudian, sebagian besar Taois kertas kehabisan kekuatan abadi mereka dan dihancurkan oleh Li Changshu di tempat. Dia meninggalkan 2 boneka kertas di tepi Laut Cina Selatan sebagai kontingensi. Sejauh ini,
ide dasar Li Changshu berhasil dicapai. Dia mengambil pahala, dan kesalahan diberikan kepada naga. Terlebih lagi, itu adalah inisiatif klan naga untuk bergabung dengan agama ilahi, yang berutang padanya sebab dan akibat, dan klan naga harus membayarnya di masa depan. Tentu saja, Li Changshu tidak akan melakukan hal seperti itu hanya kerjasama yang saling menguntungkan. Sekte Dewa Laut Selatan juga berada di jalur yang benar. Praktik mengumpulkan uang di dalam sekte telah dihentikan, dan utusan Dewa Xiongzai dapat dianggap sebagai Dewa Laut. Karena naga asli terus bermanifestasi dan melindungi jemaah, jumlah jemaah meningkat pesat setiap hari. Tapi Li Changshu masih belum bisa yakin, dia masih merencanakan dengan hati-hati selama beberapa bulan, terus menyimpulkan kemungkinan masalah, dan membuat persiapan untuk kemungkinan. Setengah tahun kemudian, Li Changshu akhirnya keluar dari ruang rahasia bawah tanah, dan memutuskan untuk memberitahu tuan dan adik perempuannya bahwa masalahnya telah diselesaikan untuk sementara, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Namun, begitu dia melihat Linge terkejut. "Kakak senior, ada apa denganmu? Mengapa kamu begitu kuyu?" Petik 2. Di gubuk jerami, Linge dengan cepat meletakkan menjahitnya, bangkit untuk menyambutnya, dan menatap wajah Li Changshu yang agak lemah dengan cemas. "Apa yang salah? Saya telah sibuk dengan acara-acara besar selama setengah tahun, dan saya telah menyimpulkan kecenderungan umum dunia begitu lama, dan saya lelah secara fisik dan mental. Bagaimanapun, ini semua melibatkan keberadaan orang suci dan Daluo Jinxian." Li Changshu menguap, memegang 2 patung kertas di tangannya, melayang ke sisi tempat tidur saudari junior, membalikkan badan dan berbaring. "Tidur di sini sebentar untuk menyegarkan semangatku, dan menyusahkan adik perempuanku untuk melindungiku. Aku akan memberitahu Master nanti bahwa aku baik-baik saja untuk saat ini, jadi dia tidak perlu khawatir." Setelah mengatakan itu, dia memejamkan mata dan beristirahat, tetap menjaga sebagian pikirannya tetap aktif, alam bawah sadar juga waspada. Linge berkedip ringan, "Kakak senior," dia berinisiatif untuk naik ke tempat tidurnya. "Tidak apa-apa, kakak senior, kamu lebih baik berbaring," kata Linge dengan lembut, berjalan ke depan perlahan, mengangkat tangannya dan menggantung kakak senior di tempat tidur kaki di luar tempat tidur pindah. Menatap wajah lelah Li Changshu, Linge mengatupkan bibirnya, dengan sedikit rasa iba di matanya. Tapi sayang sekali, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini. Linge menjilat bibirnya dengan lidah kecilnya, dan dia berjingkat ke belakang layar, menemukan gaun kerudung sembrono sebelumnya, kulit seputih salju menjulang. Tentu saja dia tidak berani melakukan apapun secara langsung kepada kakak laki-laki. Tetapi ketika kakak laki-laki itu tertidur, dia bersembunyi di sampingnya, dan kemudian diam-diam mengingatkan tuannya untuk datang dan memecahkan adegan ini. Selama dia bertanya tuan untuk membuat keputusan, pernikahannya dengan kakak laki-laki akan berhasil. Dia sudah memikirkan rencana ini, tetapi kakak laki-laki tidak pernah menunjukkan kekurangan. Hari ini, kesempatan yang dikirim dari surga, pasangan yang dibuat di surga, pernikahan yang dibuat di surga. Saya harus keluar semua dan mengambilnya dengan satu gerakan. Apakah Xiao Qiongfeng memiliki murid yang belum menutup pintunya? Saya adalah murid yang bertugas menjaga gerbang gunung hari ini. Ada orang di luar gunung gerbang yang ingin menemukan seseorang dari Xiao Qiongfeng. Kemudian terdengar teriakan dari luar, mengatakan sosok itu telah menembus formasi isolasi luar. Li Changshu, di sisi lain, membuka matanya di tempat tidur dan duduk perlahan. Tertawa, layar dihancurkan oleh kepalan tangan kecil. "Ada apa?" Li Changshu bertanya sambil menguap. Tidak apa-apa, aku memukul nyamuk." "Nyamuk?" Li Changshu kaget dan tidak lagi mengantuk. Bersambung,